Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Ada yang di sini nama baptisnya Barnabas? Kalau ada silahkan tunjuk tangan. Karena sedikit kayaknya lebih gampang mencarinya. Tidak ada berarti, baik. Tidak ada yang nama baptisnya menggunakan nama Santo Barnabas. Nah, kalau ada sebenarnya saya mau tanya, kisah hidupnya seperti apa? Begitu ya. Tapi saya membuat coret-coretan sedikit dan ingin menceritakan sedikit saja tentang Santo Barnabas. Bahkan di buku pengantar misa ini juga ada. Santo Barnabas, kisah hidupnya bisa kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada dalam Kisah Para Rasul bab 4, bab 4, bab 9, bab 11, bab 13, dan bab 15. Dalam kelima bab ini, dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan sedikit tentang Santo Barnabas, dan yang tadi kita dengarkan dalam Kisah Para Rasul bab 11, kita dengarkan dalam bacaan pertama tentang Santo Barnabas, kisah hidupnya, sedikit diceritakan. Santo Barnabas, menurut arti katanya, kata Barnabas itu artinya adalah anak penghiburan. Anak penghiburan, orang yang senantiasa membawa penghiburan untuk orang-orang yang dijumpai. Dia adalah sahabat dari Santo Paulus, salah satu santo yang banyak menulis kitab suci dalam kitab kita, dalam kitab suci kita. Santo Paulus adalah sahabat dekat, orang yang pertama kali menyapa Santo Paulus dalam pertobatannya dan memperkenalkan Santo Paulus yang awalnya disebut Saulus kepada para murid. Awalnya para murid takut-takut, tetapi ketika Santo Barnabas meyakinkan para murid bahwa Saulus atau Santo Paulus yang dulu dikenal sebagai pengejar para murid-murid Tuhan, sekarang sudah bertobat. Sekarang dia tidak mengejar-ngejar lagi, tetapi sudah disapa oleh Tuhan Yesus dan ingin juga ikut mewartakan tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah salah satu peran Santo Barnabas ketika berjuang meyakinkan para murid bahwa orang yang disebut Saulus ini adalah orang yang sudah bertobat. Nah, lalu dalam perjalanannya dia juga, Santo Barnabas ini adalah orang dari Siprus, awalnya tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul, tetapi karena pewartaannya dia dimasukkan dalam bilangan para rasul. Jasa-jasanya dalam mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira, maka dia disebut juga sebagai
dijuluki juga sebagai para rasul dalam kelompok para rasul. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, itulah kisah hidup Santo Barnabas. Kisah hidupnya banyak bisa kita baca, tadi dalam kisah para rasul bisa kita temukan. Di internet semakin banyak kita bisa membaca kisah hidupnya. Nah, dalam bacaan Injil hari ini pun kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid untuk mewartakan tentang kerajaan surga, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid demikian, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula." Yang menarik bahwa dalam permenungan saya, perutusan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid adalah untuk meneguhkan, menyembuhkan. Nah, itulah yang diminta. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Pertama-tama bukan orang yang nyawanya sudah tidak ada sama sekali, tetapi orang yang mati hidupnya, orang yang mungkin sudah tidak memiliki semangat hidup. Nah, pada mereka lah Tuhan Yesus meminta mereka untuk membangkitkan hidup mereka kembali. Dan saya yakin itulah juga yang dihidupi oleh Santo Barnabas. Terbukti ketika para murid sudah ragu-ragu ketika bertemu dengan Paulus, Santo Barnabas meyakinkan para murid bahwa Paulus yang dulu mereka kenal adalah berbeda, bahwa dulu Paulus menganiaya murid-murid Tuhan, Paulus yang sekarang adalah orang yang ingin bergabung untuk mewartakan Injil. Nah, maka saudara dan saudariku yang terkasih, dalam perayaan hari ini, dalam perayaan Santo Barnabas ini, saya ingin mengundang kita semua bahwa sebagai orang Katolik secara pribadi, kita masing-masing pastilah memiliki orang-orang yang berjasa dengan iman kita, terhadap perkembangan iman kita. Walaupun saya sebagai seorang imam, pastilah saya juga punya figur, punya orang yang berjasa terhadap pertumbuhan iman saya, bahkan mungkin terhadap panggilan saya. Atau mungkin kita memiliki orang-orang Katolik yang menginspirasi iman kita sebagai orang Katolik. Siapapun itu, mungkin orang tua, mungkin itu kenalan, bahkan mungkin pasangan hidup kita, yang menginspirasi dalam hidup iman kita. Nah, saya yakin dalam diri mereka kita menemukan sosok kecil Santo Barnabas dalam hidup mereka. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini, mari kita bersyukur untuk pewartaan iman yang sudah dimulai oleh Santo Barnabas. Kita mungkin sudah tidak bisa melihat hidup Santo Barnabas pada zaman sekarang. Tetapi semangat Santo Barnabas pastilah juga kita temukan dalam diri orang-orang yang sudah memberikan inspirasi hidupnya terhadap perkembangan iman kita. Siapa mereka? Mari kita mencoba mengingat-ingat kepada kita masing-masing. Kira-kira sebagai orang Katolik, pastilah ada orang-orang tertentu yang membuat kita kagum akan imannya. Nah, pastilah ya, sebagai orang Katolik kita pasti memiliki kekaguman pada orang-orang tertentu yang imannya sungguh luar biasa, kesaksian hidupnya luar biasa, yang mungkin itu bisa meneguhkan iman kita, yang mungkin itu lewat pengajarannya, atau lewat teladan hidupnya sebagai orang Katolik. Mari kita cari, mari kita temukan mereka. Merekalah yang menjadi inspirasi dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Doakan mereka. Mari kita mendoakan mereka. Dalam diri mereka kita menemukan sosok Santo Barnabas secara sederhana. Doakanlah mereka supaya hidup mereka senantiasa menjadi berkat kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, semoga kesaksian hidup mereka yang menginspirasi iman kita, semoga mereka berbahagia bersama Bapa di surga. Dan semoga lewat perayaan hari ini, dengan sedikit mengenang Santo Barnabas, kita juga boleh memiliki iman atau memiliki semangat hidup Santo Barnabas. Semangat hidup yang meneguhkan, semangat hidup yang meneduhkan orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.